Teror melanda jalanan gelap London saat seorang pembunuh bayangan mengintai tanpa terdeteksi. Inilah kisah Jack the Ripper, pembunuh misterius yang tak pernah tertangkap. Pada tahun 1888, distrik Whitechapel di London diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal. Jack the Ripper menargetkan wanita pekerja seks, meninggalkan tubuh mereka dengan mutilasi mengerikan. 5 korban utamanya, dikenal sebagai Canonical Five, dibunuh dalam beberapa bulan, dengan beberapa organ tubuh diambil secara presisi, memicu spekulasi bahwa pembunuhnya mungkin memiliki pengetahuan medis. Media memperparah ketakutan publik dengan laporan sensasional, dan surat-surat yang diduga dari Jack the Ripper menambah misteri. Meskipun banyak tersangka telah diajukan, identitas asli Jack the Ripper tetap menjadi misteri besar. Apakah kita akan pernah tahu siapa Jack the Ripper sebenarnya? Ikuti terus untuk kisah menarik lainnya. Tahukah Anda bahwa seorang pemimpin Soviet yang dikenal sebagai manusia baja, pernah bekerja sebagai pencuri bank, Joseph Stalin? Ia adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari pertengahan 1920-an hingga kematiannya pada 1953. Di bawah kekuasaannya, negara ini mengalami industrialisasi besar-besaran dan menjadi salah satu kekuatan super dunia. Stalin terlibat dalam perampokan bank untuk mendanai partai. Setelah kematian Vladimir Lenin pada 1924, Stalin berhasil memanipulasi politik internal partai untuk menjadi pemimpin tertinggi. Terlepas dari kebrutalannya, Stalin berhasil mengubah Uni Soviet dari negara agraris menjadi kekuatan industri. Warisannya tetap kontroversial hingga hari ini. Stalin dikenang sebagai pahlawan yang membangun Uni Soviet maupun sebagai tiran yang tak kenal ampun. Tahukah kamu siapa yang menjatuhkan bom atom pertama di dunia? Ini kisah Paul Tibbets, pilot yang mengubah jalannya sejarah. Paul Warfield Tibbets Jr. adalah pilot Angkatan Udara AS yang menerbangkan pesawat B-29 Super Fortress bernama Enola Gay pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dalam misi bersejarah ini, Tibbets dan krunya menjatuhkan bom atom pertama di dunia, Little Boy, di Hiroshima, Jepang. Keputusan ini mengakhiri Perang Dunia II, tetapi tetap menjadi kontroversi hingga hari ini. Tibbets selalu percaya bahwa tindakannya menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan mempercepat akhir perang. Setelah perang, ia melanjutkan karir militernya dan pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Paul Tibbets adalah sosok yang membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Apakah kamu setuju dengan tindakannya dan apakah kita bangsa Indonesia harus berterima kasih kepadanya? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apa jadinya jika seorang raja mencurahkan kekayaannya untuk membangun kastil seperti di negeri dongeng? Kenali kisah Raja Ludwig II dari Bavaria, Raja Dongeng, yang memikat dunia dengan kastil-kastilnya yang megah. Raja Ludwig II dari Bavaria, yang memerintah dari 1864 hingga 1886, dikenal karena obsesinya dengan arsitektur dan seni. Meskipun raja yang eksentrik, Ludwig menciptakan beberapa kastil paling indah di dunia, termasuk Neuschwanstein, yang menjadi inspirasi untuk kastil di Disneyland. Ludwig sangat mengagumi komposer Richard Wagner, dan banyak kastilnya didedikasikan untuk opera Wagner. Namun, pengeluaran besar-besaran untuk proyek-proyek ini membuatnya berutang besar. Akhir hidupnya juga penuh misteri. Ludwig ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan di Danau Starnberg pada tahun 1886. Hingga kini, kastil-kastilnya masih mempesona jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Tahukah kamu bahwa penemu bom dinamit, Alfred Nobel, malah mendirikan penghargaan Nobel Perdamaian? Bagaimana bisa? Alfred Nobel adalah seorang ilmuwan dan industrialis Swedia yang dikenal sebagai penemu dinamit pada tahun 1867. Penemuan ini awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan konstruksi dan penambangan. Namun, dinamit juga dimanfaatkan untuk tujuan militer, yang membuat Nobel merasa bersalah atas kehancuran yang diakibatkannya. Tergerak oleh ketakutan bahwa ia akan dikenang sebagai pedagang kematian, Nobel memutuskan untuk mengubah warisannya. Dalam wasiatnya, dia mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan penghargaan Nobel, termasuk Nobel Perdamaian, yang dianugerahkan kepada individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia. Ironisnya, penemu dinamit ini sekarang dikenal sebagai pendiri salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia untuk perdamaian. Apakah Anda tahu siapa yang berada di balik banyak keputusan militer Jepang selama Perang Dunia II? Mari kita lihat peran Hideki Tojo, seorang jenderal yang kontroversial. Hideki Tojo adalah seorang jenderal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan politisi yang menjadi Perdana Menteri Jepang selama periode Perang Dunia II.
Sebagai Perdana Menteri dari tahun 1941 hingga 1944, Tojo sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan militer dan strategis Jepang. Di bawah kepemimpinannya, Jepang melakukan serangan terhadap Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941, yang membawa Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Tojo ditangkap oleh pasukan sekutu dan diadili oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atas kejahatan perang. Ia dihukum mati dan dieksekusi pada tanggal 23 Desember tahun 1948.